Antartika juga dikenal sebagai benua abu-abu karena benua yang meliputi kutub selatan di bumi ini hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartik dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terluas kelima setelah Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sebagai perbandingan, Antartika hampir 2 kali ukuran Australia. Sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh es dengan rata-rata ketebalan minimal 1,9 km dan seluruh daratan meluas, tetapi di bagian utara mencapai semenanjung Antartika. Antartika yang merupakan benua terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi yang terletak di kutub selatan ini. Benua ini hampir seluruhnya tertutup lapisan es yang menyimpan 90% air tawar beku di dunia dan dianggap sebagai gurun karena curah hujannya sangat rendah. Dan Antartika ini tidak memiliki negara tetapi diperintah oleh sistem internasional melalui Traktat Antartika. Antartika memiliki kelembapan rata-rata terendah, suhu rata-rata terendah di antara semua benua di bumi, benua tertandus, benua berangin terkencang, dan memiliki elevasi rata-rata tertinggi dari semua benua. Antartika dianggap sebagai gurun dengan curah hujan hanya 200 mm di sepanjang pantai dan jauh lebih sedikit di pedalaman. Tempat terdingin di muka bumi ini sebagian besar tertutupi es sepanjang tahun mencapai minus 89 derajat Celcius. Legenda dan spekulasi tentang sebuah Terra Australis atau daratan di selatan sudah ada sejak zaman kuno. Penemuan benua yang pertama kali diterima umum terjadi pada tahun 1820 dan pendaratan yang pertama tercatat pada tahun 1821. Namun peta yang dibuat Laksamana Piri Reis pada tahun 1513 memuat sebuah benua selatan yang diduga sebagai pantai Antartika. Populasinya jauh di bawah benua lain, umumnya dihuni oleh para peneliti dan ilmuwan untuk batas waktu tertentu saja, sekitar 1.000 sampai 5.000 orang. Hanya organisme yang dapat hidup dan beradaptasi di suhu dingin, termasuk berbagai jenis fungi, alga, bakteri, protista, tumbuhan. Selain itu, hewan seperti penguin, nematoda, anjing laut, dan vegetasi yang ada hanyalah tundra. Antartika merupakan zona bebas, walaupun sampai saat ini masih ada beberapa negara di dunia yang mengajukan klaim kepemilikan wilayah di benua Antartika tersebut. Menulis tidak ada kemungkinan bahwa tanah tidak terpisah satu dengan lainnya sejauh itu hampir sama. Ditemukan jauh di lintang selatan bernama Terra Australis. Oleh karena itu, deskriptif tentang pentingnya geografis negara ini dan situasi pada dunia memiliki untuk merekomendasikan hal kuno ini dan tidak memiliki referensi mengklaim ke salah satu dari dua negara. Tampaknya kurang pantas daripada yang lain yang bisa dipilih. Antartika tidak memiliki penduduk asli dan tidak ada bukti terlihat oleh manusia sampai abad ke-19. Namun keyakinan akan keberadaan Terra Australis, yaitu benua besar di ujung selatan dari dunia, telah ada sejak zaman Ptolemeus. Asal-usul nama Antartika berawal dari sebuah keyakinan kuno tentang Terra Australis, yaitu daratan yang tidak akan ditemukan lebih jauh lagi ke selatan Australia, dan Australia sebagai ujung dari selatan dunia. Penjelajah Matthew Flinders khususnya mempopulerkan perubahan nama Terra Australis ke Australia. Dia membenarkan sertifikasi dalam pendahuluan bukunya. Dugaan Terra Australis menjadi landasan James Cook untuk menjelajah benua besar di ujung selatan pada tanggal 17 Januari 1773, melintasi lingkaran Antartika sekitar 75 mil dari pantai Antartika, yang kemudian pada bulan Desember 1773 dan pada bulan Januari 1774. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa arus termohaline mengangkut air hangat ke lapisan yang lebih dalam di Samudra Selatan sehingga permukaannya tetap relatif dingin.
Mencairnya lapisan es tidak berkontribusi banyak terhadap kenaikan permukaan laut karena es yang mengambang menggantikan massa airnya sendiri, tetapi lapisan es bertindak untuk menstabilkan es di daratan. Curah hujan di Antartika terjadi dalam bentuk salju yang terakumulasi dan membentuk lapisan es raksasa yang menutupi benua. Es kemudian bergerak ke laut, seringkali membentuk rak es yang mengambang luas. Paparan ini dapat meleleh atau membentuk gunung es yang akhirnya hancur saat mencapai perairan laut yang lebih hangat. Es laut mengembang setiap tahun selama musim dingin Antartika, tetapi sebagian besar mencair di musim panas. Es terbentuk dari lautan dan tidak terkontribusi pada perubahan permukaan laut. Luas rata-rata es laut di sekitar Antartika tidak banyak berubah sejak satelit mulai mengamati permukaan bumi pada tahun 1978, yang berbeda dengan kutub utara di mana telah terjadi kehilangan es laut yang cepat. Mereka rentan terhadap pemanasan air yang menyebabkan bongkahan es besar runtuh ke laut. Hilangnya lapisan es menopang telah diidentifikasi sebagai penyebab utama hilangnya es di lapisan es Antartika Barat, tetapi juga telah diamati di sekitar lapisan es Antartika Timur. Antartika mengandung sekitar 90% es dunia. Jika semua es ini mencair, permukaan laut global akan naik sekitar 58 meter. Selain itu, Antartika menyimpan sekitar 70% air tawar dunia dalam bentuk es. Benua ini kehilangan massa karena peningkatan aliran gletsernya menuju lautan. Juga hilangnya massa dari lapisan es Antartika sebagian diimbangi dengan tambahan salju yang jatuh kembali ke atasnya. Sebagian besar spesies di Antartika tampaknya merupakan keturunan dari spesies yang hidup di sana jutaan tahun lalu. Dengan demikian, mereka pasti selamat dari beberapa siklus glasial. Spesies ini selamat dari periode iklim yang sangat dingin di daerah terisolasi yang lebih hangat, seperti daerah dengan panas bumi atau daerah yang tetap beban es sepanjang iklim yang lebih dingin. Sebagian besar hilangnya es terjadi di semenanjung Antartika dan Antartika Barat. Perkiraan rata massa lapisan es Antartika Timur secara keseluruhan berkisar dari sedikit positif hingga sedikit negatif. Peningkatan aliran es telah diamati di beberapa wilayah Antartika Timur, khususnya di Wilkes-Land. Kehidupan invertebrata Antartika mencakup spesies tungau mikroskopis. Krill Antartika adalah spesies kunci dari ekosistem Samudra Selatan dan menjadi organisme makanan penting bagi paus, anjing laut, macan tutul laut, anjing laut berbulu, cumi-cumi, ikan es, dan banyak spesies burung seperti penguin dan albatros. Beberapa spesies hewan laut ada dan bergantung secara langsung atau tidak langsung kepada fitoplankton. Pada tahun 2017 ada lebih dari 4.400 ilmuwan yang melakukan penelitian di Antartika dan jumlahnya menurun menjadi lebih dari 1.100 di musim dingin. Ada lebih dari 70 stasiun penelitian permanen dan musiman di benua itu. Yang terbesar adalah stasiun McMurdo milik Amerika Serikat yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang. Endapan batu bara, hidrokarbon, biji besi, platinum, tembaga, kromium, nikel, emas, dan mineral lainnya telah ditemukan di Antartika, tetapi tidak dalam jumlah yang cukup besar untuk diekstraksi. Geologi terutama mempelajari tentang lempeng tektonik, meteorit, dan pecahnya Gondwana. Glasiologi mempelajari sejarah dan dinamika es yang mengambang, salju musiman, gletser, dan lapisan es. Biolog selain meneliti satwa liar, mereka juga tertarik pada seberapa suhu rendah dan kehadiran manusia mempengaruhi strategi adaptasi dan kelangsungan hidup organisme. Antartika menyediakan lingkungan yang unik untuk mempelajari meteorit, gurun kutub yang kering mengawetkannya dengan baik, dan meteorit yang berusia lebih dari 1 juta tahun telah ditemukan. Mereka relatif mudah ditemukan karena batu meteorit biasanya berwarna gelap di landscape es dan salju. Ketinggian interior yang tinggi, suhu yang rendah, dan panjang malam kutub selama berbulan-bulan musim dingin, semuanya memungkinkan pengamatan astronomi
astronomi yang lebih baik di Antartika daripada tempat lain di bumi. Pandangan ruang angkasa dari bumi ditingkatkan oleh atmosfer yang lebih tipis pada ketinggian yang lebih tinggi dan kurangnya uap air di atmosfer yang disebabkan oleh suhu beku.